Awal mula perlawanan Mataram. Perlawanan Kerajaan Mataram terhadap VOC terjadi pada awal dan akhir masa Sultan Agung, yaitu pada serangan besar-besaran ke Batavia tahun 1628 dan 1629. Tujuannya adalah untuk mengusir VOC dari Pulau Jawa dan menguasai Batavia sebagai basis militer. Namun, kedua serangan tersebut gagal karena keunggulan senjata api VOC, taktik penyerangan VOC seperti membakar lumbung makanan, serta masalah logistik dan kelelahan pasukan Mataram. Latar belakang perlawanan rakyat Mataram yang dipimpin Sultan Agung terhadap VOC adalah ambisi Mataram untuk menyatukan Nusantara, upaya VOC menguasai perdagangan dan wilayah, serta sikap VOC yang menolak mengakui kedaulatan Mataram dan menghalang-halangi perdagangan bebas Mataram. Penolakan Sultan Agung terhadap permintaan VOC untuk mendirikan loji dagang dan pendirian Batavia oleh VOC menjadi pemicu awal perselisihan. Pemicu lainnya juga adalah Sultan Agung adalah raja yang paling terkenal dari kerajaan Mataram. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram mencapai zaman keemasan. Cita-cita Sultan Agung antara lain mempersatukan seluruh tanah Jawa dan mengusir kekuasaan asing dari bumi Nusantara. Oleh karena itu, Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia. Ada beberapa alasan mengapa Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia, yakni tindakan monopoli yang dilakukan VOC. VOC sering menghalang-halangi kapal dagang Mataram yang akan berdagang ke Malaka. VOC menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram, dan keberadaan VOC di Batavia telah memberikan ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa. Sebab umum. Yang pertama, monopoli perdagangan VOC yang merugikan kerajaan dan rakyat Mataram. Yang kedua, keserakahan VOC dalam memperluas kekuasaan politik dan ekonominya di Jawa. Yang ketiga, rakyat menderita karena beban pajak dan kerja paksa untuk membiayai peperangan melawan VOC. Yang keempat, semangat rakyat dan kerajaan Mataram untuk mempertahankan kedaulatan dari pengaruh asing. Yang terakhir, VOC dianggap mengancam kejayaan dan kemandirian Mataram sebagai kerajaan terbesar di Jawa. Sebab khusus. Yang pertama, penolakan Sultan Agung terhadap kekuasaan VOC di Batavia. Sultan Agung tidak menyukai adanya kekuasaan asing yang berdiri di wilayah Jawa. Yang kedua, VOC menolak ajakan kerjasama dari Mataram karena ingin tetap menguasai perdagangan sendiri tanpa tunduk pada kekuasaan Mataram. Yang ketiga, VOC membantu kerajaan-kerajaan yang menentang Mataram, seperti Banten dan Cirebon, yang dianggap Sultan Agung sebagai bentuk penghinaan dan ancaman langsung. Yang keempat, pendirian benteng dan perluasan wilayah VOC di Batavia dianggap sebagai tantangan terhadap kekuasaan Mataram. Jalannya peristiwa pertempuran Batavia bermula pada 1961 saat Mataram menjalin hubungan dengan VOC. Kala itu, VOC mengirimkan duta besarnya untuk mengajak Sultan Agung agar mengizinkan VOC mendirikan loji-loji dagang di pantai utara Mataram. Namun, permintaan tersebut ditolak oleh Sultan Agung karena jika ia memberi izin, maka ekonomi di pantai utara akan dikuasai oleh VOC. Penolakan ini kemudian membuat hubungan antara Mataram dan VOC meregang. Tahun berlalu, pada 1969, VOC berhasil merebut Jayakarta dan Kesultanan Banten, dan kemudian mengganti namanya menjadi Batavia. Markas VOC lantas dipindahkan ke Batavia. Jalannya peristiwa. Menyadari bahwa Batavia dipimpin VOC, Sultan Agung mulai berpikir untuk memanfaatkan VOC dalam persaingannya menghadapi Surabaya dan Kesultanan Banten. Setelah Surabaya berhasil ditaklukkan oleh Mataram dan menyerang Banten, tetapi untuk dapat menyerang Banten, Mataram harus mengatasi Batavia terlebih dahulu. April 1998, Bupati Tegal dikirim sebagai pengganti Batavia menyampaikan tawaran damai kepada VOC.
pertempuran. Kemerosotan politik dan ekonomi. Kegagalan dalam penyerangan ke Batavia menyebabkan kemerosotan legitimasi Sultan Agung, munculnya ketegangan politik dan dampak negatif pada kondisi ekonomi Mataram. Penyempitan wilayah kekuasaan. Setelah pecahnya Mataram Islam dan kekalahan dalam perlawanan tersebut, wilayah kekuasaan Mataram semakin menyempit karena diambil alih oleh VOC. Tertindasnya rakyat. Dominasi VOC atas pribumi semakin besar, menyebabkan rakyat semakin terlindas oleh kehadiran dan kekuasaan mereka. Selanjutnya adalah tokoh. Raja Mataram yang paling gigih menyerang VOC di Batavia adalah Sultan Agung Hanyakrokusumo. Perlawanan rakyat Mataram saat dipimpin oleh Sultan Agung Hanyakrokusumo untuk menyerang VOC di Batavia terjadi 2 kali. Meskipun kedua-duanya belum memperoleh keberhasilan, berikut Panglima Mataram yang bertarung bersama Sultan Agung: Tumenggung Bahurekso, Tumenggung Sura Agul-Agul, Kiai Dipati Mandurorejo, Kiai Dipati Upusonto. Yang pertama, Tumenggung Bahureksa. Jaka Bahu adalah seorang abdi dalam kerajaan Mataram yang dikenal sebagai seseorang yang mencintai sesama dan pekerja keras sehingga berhasil memajukan daerahnya. Atas keberhasilan itulah akhirnya Sultan Agung Adiprabu Hanyakrokusumo mengangkatnya menjadi Bupati Kedal, bergelar Tumenggung Bahureksa. Selain itu, Tumenggung Bahureksa juga diangkat sebagai Panglima Perang Mataram pada 26 Agustus 1628 untuk memimpin puluhan ribu prajurit menyerbu VOC di Batavia. Pada pertempuran 21 Oktober 1628 di Batavia, Tumenggung Bahureksa beserta kedua putranya meninggal karena luka. Dari perjalanan sang Tumenggung Bahureksa memimpin penyerangan VOC di Batavia pada 26 Agustus 1628, itulah kemudian dijadikan patokan sejarah lahirnya Kabupaten Kedal. Yang kedua, Tumenggung Sura Agul-Agul. Tumenggung Sura Agul-Agul adalah Panglima pasukan Mataram yang ditugaskan menggantikan Tumenggung Bahureksa setelah gugur dalam pertempuran di Batavia pada Oktober 1628. Ia sendiri akhirnya dijatuhi hukuman mati pada Desember 1628 atas perintah Raja Mataram, Sultan Agung, karena kegagalannya menaklukkan Batavia dan karena menghukum mati Tumenggung Mandurorejo secara kontroversial. Yang ketiga adalah Kiai Dipati Mandurorejo. Kiai Dipati Mandurorejo adalah seorang ulama dan panglima perang Kesultanan Mataram yang turut berjuang dalam perang melawan VOC. Ia bertanggung jawab atas pengumpulan pasukan dan persiapan perang. Kiai Dipati Mandurorejo juga dikenal sebagai penasihat Sultan Agung dalam berbagai hal, termasuk strategi perang melawan VOC. Yang keempat adalah Kiai Dipati Upasonto. Kiai Dipati Upasonto adalah salah satu tokoh penting di dalam Kesultanan Mataram yang ikut berjuang dalam perang melawan VOC. Ia memiliki peran penting dalam mendapatkan dukungan dari para kiai dan ulama untuk memobilisasi rakyat Mataram untuk berperang melawan VOC. Selain itu, Kiai Dipati Upasonto juga dikenal sebagai penasihat Sultan Agung dalam berbagai hal, termasuk mempersiapkan perang dan strategi perang. Dalam perang melawan VOC, peran Kiai sangat penting dalam memobilisasi rakyat Mataram dan memberikan dukungan moral bagi pasukan perang. Kiai Dipati Mandurorejo dan Kiai Dipati Upasonto adalah dua dari banyak kiai dan ulama yang turut berjuang dalam perang tersebut, dan mereka memberikan kontribusi besar dalam kemenangan perang melawan VOC. Pengaruh semangat perjuangan perlawanan Sultan Agung menunjukkan keberanian rakyat Mataram melawan penjajahan asing. Sikap kritis memberikan pelajaran untuk bersikap kritis terhadap pengaruh asing yang dapat merugikan kedaulatan bangsa. Kekuatan persatuan menegaskan pentingnya persatuan dan kesatuan untuk menghadapi ancaman baik dari luar maupun dari dalam negeri. Manfaat inspirasi untuk berjuang. Generasi muda dapat terinspirasi dari
semangat Sultan Agung untuk berjuang demi kepentingan bangsa. Menghargai sejarah, memahami sejarah perjuangan para pahlawan seperti Sultan Agung membantu generasi muda menghargai pengorbanan dan membangun rasa cinta tanah air, membangun bangsa, menumbuhkan semangat untuk membangun bangsa yang kuat dan berdaulat dengan mengusir segala bentuk penjajahan modern seperti penjajahan ekonomi atau ideologis.